Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 9. Hari ini judul materi kita adalah mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Oke, yang pertama yang kita bahas mengenai jujur. Mari berperilaku jujur. Seseorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataannya. Kejujuran itu sangat erat kaitannya dengan kata hati atau hati nurani tersebut. Bila kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dengan bohong. Bila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang disebut dengan dusta. Dusta atau berbohong merupakan lawan kata dari jujur. Dan nanti bisa dilihat firman Allah surat Al-Ahzab ayat 70. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah, berkatalah perkataan yang jujur atau yang benar. Orang yang tidak jujur sering melanggar janji Allah dan sumpah palsu. Maka mereka tidak akan dipandang oleh Allah di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 77, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat nanti, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka merupakan azab yang pedih. Nah, sekarang apa manfaatnya yang bisa kita peroleh dari sikap jujur itu? Yang pertama, jujur akan melahirkan ketenangan. Orang yang jujur akan tenang dan dipercaya diri karena tidak ada ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, orang yang berbohong akan gelisah dan takut kebohongannya akan terbongkar. Yang kedua, orang yang jujur akan dicintai oleh manusia. Sudah menjadi tabiat dasar bahwa setiap manusia menyukai kejujuran tanpa memandang suku, agama, ras. Orang yang jujur pasti disukai semua manusia. Yang ketiga, jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap rezeki yang diperoleh, yang didapat dengan jujur, maka membawa keberkahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, santun. Mari berperilaku santun. Apa dikatakan santun? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Jadi santun itu mencakup dua hal. Yang pertama, santun dalam ucapan. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya sesungguhnya di dalam diri terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu yang pertama sikap santun dan yang kedua adalah sikap malu. Pergaulan sama pelajar di sekolah akan harmonis dan indah jika dihiasi sikap santun. Misalnya, menyapa teman dengan ucapan Assalamualaikum sambil tersenyum. Ya. Kemudian menghormati kakak kelas. Kemudian menyayangi adik kelas dengan cara peduli kepada mereka. Nah, terus kalau begitu, apa manfaat yang bisa kita peroleh dari sikap santun tersebut? Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun dan ditujukannya kepada pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat. Akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Yang ketiga, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, malu. Mari berperilaku malu. Apa yang dikatakan malu? Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, hina, serta merasa sangat tidak enak hatinya jika melakukan perbuatan dosa.
Jadi rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Mari kita perhatikan hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk salah satu cabang daripada iman. Lalu, apa manfaat daripada sifat malu yang ada pada diri kita? Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela sebab ia takut kepada Allah. Yang kedua, mendorong perbuatan kebaikan. Rasa malu kepada Allah akan mendorong seseorang berbuat kebaikan sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.